Kenapa kita sukses? Karena dalam program ini kita harus sukses. Kenapa kita harus mulia? Karena kesuksesan kita tidak bisa kita nikmati seorang diri, tapi kita harus tebarkan ke kiri, kanan, dan depan dan belakang. Bapak Ibu, penggambaran perasaan saya hari ini tentu kalau digambarkan mungkin bunga-bunga dan penuh dengan lope-lope. Ya. Setelah tadi saya melihat semuanya dan dengan perasaan yang sangat luar biasa, dan saya merasa makin cinta dengan Anda. Iya, karena cinta itu adalah pengobat segalanya. Jadi saya merasa apapun keadaannya, saya tetap dengan cinta. Oke? Itu yang apa yang saya rasakan pada pagi hari ini dan sangat bahagia sekali. Terima kasih. Silakan Ibu pendamping yang satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendamping satunya nama saya Fitri Royanti ya. Ya, untuk unit kerja atau instansi di SMA Negeri 1 Pulau Panggung, dan kebetulan di sini ada teman MGP saya mata pelajaran fisika, Ibu Siti Rohama. Cuman beda posisi, beliau sebagai CGP duduk, saya berdiri karena sebagai pendamping nggak apa-apa. Ya, perasaan saya hari ini seperti pelangi. Asik. Ada yang hafal dengan warna pelangi? Kayaknya warna-warni. Jadi yang saya rasakan itu bahagia, senang, penuh harap, semangat. Pokoknya banyak gitu ya, seperti pelangi. Kenapa seperti itu? Karena hari ini dari rumah saya berangkat, saya hari ini bertiga, ya, dengan masing-masing pendamping punya masing-masing CGP. Dari CGP itu saya akan lihat di situ apa yang mereka rasakan. Dari situ saya akan dapat energi baru, gitu ya. Artinya saling apa ya? Kalau itu mengimbaskan ya, menginduksi satu sama lain. Jadi dari apa yang jadi keluhan, tapi yang kemudian dari keluhan itu dengan melihat kawan yang menjadi semangat kembali. Nah, itulah yang ingin saya dapatkan hari ini dan saya bawa pulang untuk saya imbaskan di tempat saya mengajar ataupun nanti ketika pendampingan lagi. Jadi kita harus tetap penuh semangat apapun yang kita rasakan, karena dengan semangat itulah kita terus hidup ya. Tanpa semangat ya tidak hidup gitu ya. Nah, jadi apapun yang ada di beban di pundak Bapak Ibu, jalani dengan penuh semangat. Insya Allah kita akan selalu terus hidup dengan membawa berkah bagi yang lain. Oke, itu yang saya rasakan hari ini. Terima kasih. Lanjut Pak Heri. Terima kasih Ibu Fitri. Tadi pernah belum ya? Mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Heri Pranoto. Tempat saya di SMA Negeri 2 Belu, berdekatan dengan Pihak Soleh, satu kecamatan, memang tidak jauh. Perasaan saya hari ini campur aduk, tapi yang paling saat ini saya rasakan adalah terharu gitu. Saya terharu dengan melihat, dengan mendengar cerita Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, dengan banyaknya masalah-masalah, tapi tetap tersenyum gitu, yang luar biasa, tetap semangat gitu. Kalau nggak tahu apa, saya tetap semangat. Ibu yang di sini yang masalahnya luar biasa dan baru upload LMS tadi pagi ya, luar biasa. Kemudian ada yang ada yang ngurusin tanggal lebaran gimana gitu. Tapi tetap kesini gitu, bahwa perasaan itu kita bawa ke sini dan kita merasa senasib gitu. Itu yang bikin kita jadi mudah-mudahan aura-aura semangat yang Bapak Ibu ada, yang lainnya masih redup, mudah-mudahan bisa menerangi yang begitu gitu ya. Karena memang kalau saat kita berbicara dengan orang yang semangat, mudah-mudahan aura-aura itu bisa muncul di kita. Jadi Bapak Ibu, harapan saya bahwa ambil aura-aura semangat dari teman-teman yang sebelah kalian gitu. Kalau tadinya banyak pasal-pasal nggak apa-apa, kan dibikin happy aja, kata Pak Soleh, bikin happy aja gitu. Nanti juga sebenarnya terlewati juga gitu ya, walaupun dengan guling-guling dan sebagainya, tapi insya Allah sebenarnya itu akan terlewati. Dan banyak proses perbaikan diri yang Bapak Ibu sudah dapatkan di situ secara gratis Bapak ya. Karena kita kalau kuliah 9 bulan itu, wah
mahal untuk bayar, tapi kita itu gratis di universitas dan semuanya, dan oleh karena itu kita adalah orang-orang yang beruntung yang ada di sini. Jadi bersyukurlah bahwa kita termasuk dalam bagian-bagian ini dalam program ini. Jadi tetap semangat, dibawa happy, dan mudah-mudahan sedang ini kita akan terus jadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Amin. Oke. Sebelum kita mulai, kita masuk training stop dulu ya. Oke. Iya. Perlu nggak? Perlu. Perlu banget ya. Sudah ketagihan ya dengan training stop? Enggak juga. Tidur nanti. Cepet-cepetan ngejem. Enggak ada apa. Oke Bapak Ibu, kita sama-sama sepakat ya, kita masuk training stop mungkin kita kurang lebih 5 menit, 5 sampai 7 menit ya. Sebelum kita masuk materi, silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk saya bantu supaya mendapatkan insight kenyamanan dalam belajar hari ini. Silakan bebaskan diri Anda dari semua barang yang dipegang. Nah, itu silakan Bapak Ibu checklist yang ada di situ. Lembar ini diisi sampai dengan 5.1 ya. Jadi 3 lembar di awal. Ya, jangan bablas sampai belakang-belakangnya, cukup 3 lembar di awal aja ya. Saya ada kreatif sampai ke belakang gitu. Itu nanti ya. Ulangi Bu Jumi dulu. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu Terima kasih. Kalian Ini jadi ketahuan deh tulisan jelek banget. di bagian ruwet tadi. Oh, yang dituliskan itu greget untuk melakukan gerakan tersebut. Padahal pohon kita apa gunanya untuk apa ditanyakan? Apakah itu pohon mati? Apakah itu pohon masih bagus gitu kan? Padahal di sini pengembangan pohon ini orang-orang dapat melakukan semuanya dengan baik jika dilakukan bersama-sama. Jika itu perbuatan yang tidak baik, sebenarnya bisa dilakukan. Jika perbuatan itu tidak baik, sebenarnya orang-orang ini bisa melarang. Loh, orang itu bisa mencabut pohon sendirian lagi kan? Sedangkan orang-orang ini hanya melihat. Di sini saya menuliskan dan juga example. Artinya belajar bersama-sama itu memang dia hanya sebenarnya memberikan contoh dulu. Nah, contoh tersebut kalau kita memberikan contoh yang buruk seperti orang ini mencabut pohon, nah itu pun akan berdampak buruk untuk lingkungan sekitarnya. Nah, selama saya mengikuti pembelajaran guru penggerak ini, saya banyak belajar. Saya banyak belajar dari guru-guru yang di sini. Saya dapat mengeksplor diri saya yang tadinya penakut,
nggak berani ngomong, cuman menulis, hobi nulis aja apa yang saya inginkan, ya terus saya tuangkan dalam tulisan, terus saya tuangkan dengan pemangku kepentingan. Namun setelah ikut saya sering sekali berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk memajukan lingkungan kita ini agar berdampak dengan menjadi budaya yang positif di lingkungan kita sendiri, terutama kepada anak-anak dan pengimbasannya kepada lingkungan kita. Di sini kita menambahkan orang banyak. Nah, orang banyak ini jika bersatu pastinya akan memajukan semua apa yang kita impikan, atau inspirasi kita akan dapat tertuang dengan baik dari ide-ide semua orang bermacam-macam ragam suku budaya, terus sifat watak orang dari yang keras lembut, terus penakut seperti saya tadi, terus yang pemberani langsung melontarkan apa pendapatnya. Nah, di sini kita bersama-sama apa yang menjadi tujuan kita untuk mendukung sekolah akan berkembang dengan baik. Terus yang belum berkembang di pengembangan diri dan orang lain. Di sini saya memang kalau di sekolah saya sendiri saya merasa saya itu ibaratnya memikul beban, membawa beban di guru penggerak ini banyak sekali yang ingin saya tuangkan kepada teman-teman saya. Tetapi teman-teman saya sebagian itu hanya melihat, oh gitu, oh gini, kayak gitu aja ibaratnya. Ayo loh, kerja sama bareng-bareng itu mereka itu sudah merasakan titik nyaman. Ah udah sih nggak usah repot-repot gitu, ini aja. Terus saya kesulitan itu mengajak mereka bersatu padu supaya apa yang ditujukan untuk pengembangan diri di sekolah saya itu dapat tercipta dengan baik. Lalu yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran di sini saya menggambarkan anak dan orang tua. Karena dasar pemimpinan pembelajaran itu adalah dari rumah. Sebenarnya dari rumah dulu, baru dibawa ke sekolah. Jika di rumah orang tua selalu membimbing anak, dapat pula mereka melakukannya di sekolah. Jika kita menekankan hanya di sekolah, sedangkan di rumah itu tidak diterapkan, jadi semuanya itu akan sia-sia. Tapi jika kita berkolaborasi dengan orang tua wali murid serta rekan-rekan semuanya yang ada di sekolah kita, semua itu akan dapat diterapkan dengan anak-anak secara itu tadi ada motivasi intrinsik yang tumbuh dan timbul dari diri mereka masing-masing dan akan menjadi dampak positif untuk masa depan mereka. Lanjut, kepemimpinan pembelajaran yang belum berkembang. Saya perhatikan di beberapa kelompok pembelajaran daring selama ini, rata-rata anak itu belajar sendiri-sendiri. Padahal saya sudah melaksanakan atau mengajarkan mereka. Nah, jika kalian tidak mempunyai kuota internet, kalian jangan bekerja sendiri-sendiri, namun berkelompok. Jika tidak ada yang mengerti, bisa saling sharing di antara kelompok masing-masing. Jadi bukan saja murid, bahkan kami juga sebagai guru kadang-kadang yaitu tadi pekerjaan tadi dilakukan sendiri-sendiri aja. Kadang-kadang padahal kalau sesama rekan kerja, jika kita memadukan ide-ide kita untuk kemajuan agar kepemimpinan pembelajaran kita berhasil, itu dapat dilakukan berdiskusi atau berkelompok. Namun rata-rata ada beberapa orang cenderung itu seolah-olah membuat grup atau seperti geng-geng lah kalau di zaman kita sekolah dulu. Padahal itu sebenarnya ya dari sebuah grup itu yang bakal menimbulkan dan mengajak kelompok lain agar dapat melakukan pengembangan dalam kepemimpinan pembelajaran. Lanjut, memimpin manajemen sekolah. Di sini yang sudah berkembang, kami selalu berusaha mewujudkan visi misi sekolah kita agar dapat berhasil. Dan dua, pengelolaan program budaya belajar.
Di sini kami mengelola sumber daya yang ada agar dapat dilaksanakan dengan baik. Memang sekolah kami sudah mempunyai proyektor, sudah ada fasilitas yang memadai. Nah, proyektor itu, namun memang ada beberapa guru yang belum bisa menggunakan IT tersebut. Jadi hanya beberapa saja yang bisa. Nah, dari beberapa yang bisa itu kami kalau ada penyampaian dari pengawas atau ada informasi terbaru, kami selalu menjelaskan, tampilkan proyektor masuk ke ruang perpustakaan, dan itu semuanya disampaikan oleh yang bisa menyampaikan menggunakan IT tadi, dia sebagai pemegang operatornya, dan menyampaikan tadi yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, lalu kompetensi yang belum berkembang di memimpin manajemen sekolah. Memang saya rasa yang belum berkembang itu optimal. Optimalisasi di sekolah saya belum dapat berkembang dengan baik di memimpin manajemen sekolah. Karena rata-rata di sekolah saya itu ada beberapa orang yang ini bagian saya, ini part saya, kerja saya yang paling bisa, seperti itu. Ada beberapa orang yang seperti itu, sedangkan yang lain tidak diberi kesempatan. Padahal orang yang diam saja tadi bisa, namun karena tidak ada kesempatan, bahkan ya udah kayak gitu aja, diam aja dia kan. Nah, tapi namun pergantian sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah tidak menganjurkan seperti itu lagi. Jadi kami setiap orang selalu diberi tugas masing-masing secara merata dan adil. Ibaratnya ada inspirasi, ada inspirasi harus dituangkan, tidak seperti dulu. Jadi yang kita ngomong ya udah itu aja yang bisa ngomong gitu, yang nggak bisa ngomong tadi diam gitu. Kalau sekarang enggak, kepala sekolah sekarang memang ya adil ya. Pada kami juga saling sharing memajukan sekolah seperti apa. Cuman semuanya itu emang dana mungkin tidak optimal. Terus untuk membaguskan sekolah itu waktunya yang cukup lama, waktu yang sangat lama, dan pengumpulan dana itu juga ya lumayan sulit bagi kami, apalagi sekarang seperti ini dari ya mau merawat yang ada saja sudah ya itu tadi, merawat sumber daya yang ada aja sekarang banyak yang terbengkalai, banyak yang berdebu. Lanjut, memimpin pengembangan sekolah. Memimpin pengembangan sekolah yang saya lakukan dan rekan-rekan saya lakukan itu melibatkan orang tua, wali murid, dan komite. Tanpa adanya mereka, sekolah tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Terus rekan kerja juga harus rekan kerja juga pastinya terlibat juga. Jadi kalau kita ngajar anak-anak tanpa bantuan orang tua wali murid tidak akan dapat tidak dapat dilaksanakan. Orang tua juga keluh sama kami, bagaimana anak kami ini selama dari begini. Nah, jadi orang tua sama wali murid itu komunikasi, berkunjung kepada orang tua. Lalu memimpin pengembangan sekolah. Lagi-lagi saya tulis dengan satu kata, kompak. Sebenarnya menimbulkan untuk kekompakan pada sekolah itu butuh energi yang sangat luar biasa. Karena setiap orang itu memiliki watak, terus pribadinya yang berbeda, kalangan antara itu tadi. Karena kami ini sebagai honorer terbatas apa yang kita lakukan itu sepertinya. Jadi kami ya itu tadi ada batasan-batasan. Mau ngomong itu lah saya honorer, kalau saya salah jadi ada celetukan, kamu cuman honorer, kamu bisa gini apalah gitu, apalah arti kami, karena kami masih di situ ya ada kesenjangan antara PNS dan honorer di situ saja. Karena status saja, padahal sebenarnya yang aktif di sekolah kami itu yang honorernya daripada yang PNS. Nah, sebenarnya kami itu pengen
antara yang PNS dan yang itu tadi bersatu padu untuk mengembangkan sekolah agar lebih maju lagi. Padahal sebenarnya yang PNS itu sebenarnya mereka itu punya wawasan yang banyak, ibaratnya punya wawasan yang banyak untuk kita kembangkan. Nah, mudah-mudahan itu sebenarnya harus bergerak. Ya. Sudah. Oke. Saya akhiri, maaf kalau saya kecepatan ngomong karena saya dikejar waktu hanya waktu 5 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Betul. Ya, saya Jumitri dari SMP Negeri 1 Jakarta. Jadi saya akan menyampaikan evaluasi diri saya setelah mengikuti program kompetensi yang sudah berkembang. Menurut saya itu pengembangan diri dan diri. Apa sih yang sudah saya lakukan? Itu dari sini melakukan coaching, tidak hanya coaching, juga mentoring dan fasilitasi. Konsentrasi ya lagi ya. Bu Fitri boleh nanti. Pepatah. Masih ingat pepatahnya? Iya, silakan yang ingat. Ya. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu membahayakan. Iya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, kita mau berefleksi dulu. Dari pagi sampai sore ini apa saja sih yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mewakili untuk menyampaikan? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, refleksi yang saya dapatkan hari ini saya mampu mengidentifikasi apa yang sudah berkembang dari diri saya dan apa yang belum berkembang dari diri saya setelah pelaksanaan PDP selama 5 bulan hingga Lokakarya 5 ini. Kemudian yang kedua, saya mampu membuat strategi atau dan memperoleh strategi baru dari kawan-kawan CGP yang lain dari hasil Lokakarya 5 yang tadi untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, itu saya juga mampu membuat rencana apa yang akan saya lakukan 3 bulan ke depan, dan itu kemungkinan bisa membuat suatu produk yang kita nantinya bisa bermanfaat untuk minimal untuk diri kita sendiri dan berharap bisa bermanfaat untuk orang lain. Demikian refleksi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Bapak, sampai sore hari ini kita masih kuat dan sehat, dan insya Allah kita nanti bisa pulang ke rumah masing-masing, bisa menikmati dan mendengarkan suara beduk maghrib dan azan maghrib dan berbuka puasa. Amin. Amin. Saya akan memberikan refleksi dari pagi tadi. Yang pertama adalah kehadiran kita, walaupun itu tidak bareng, sedikit demi sedikit, ya, akhirnya ngumpul. Ada satu yang jadi catatan saya itu telatnya agak lama, itu refleksi ya. Terus saya ingat, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah bisa hadir karena situasi dan kondisi. Alhamdulillah masih beliau bergabung dengan kita. Yang kedua, selanjutnya adalah kita disuruh untuk di depan berbaris main dor-doran, ya, sampai kaget. Pendampingnya didor pun kaget, ya. Setelah pemain dor-doran sebagai untuk penyemangat kita pagi itu, setelah itu kita ada sedikit penjelasan tentang pembacaan kesepakatan oleh pendamping sampai dengan materi yang akan kita laksanakan sampai sore hari ini. Itu sudah dipaparkan di depan. Setelah itu kita dibuatkan kelompok, ya, kita dibagi kelompok. Di kelompok itu kita
membuat ada beberapa faktor pendukung yang tidak mendukung dan sebagainya, dan kita suruh presentasi dari masing-masing kelompok itu sendiri, yang lain itu menanggapi, ya itu tadi di masing-masing kelompok ya ada yang buat gambar ya apa yang mendukung dan yang mendukung tadi. Terus yang terakhir tadi juga sama, kita tuh menuliskan di kertas yang berwarna kuning, biru juga intinya sama. Di situ dikelompokkan mana yang paling banyak lalu dipresentasi, dan yang terakhir adalah pendamping juga membaca atau mengulas itu, nanti ada umpan balik dari peserta. Ya itu yang saya bisa refleksi pada pagi menjelang sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.